Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Kali ini kita masih belajar Excel dari nol, episode yang ketujuh ya. 1 2 3 4 5 6 udah. Sekarang kita ke episode yang ketujuh. Apa yang mesti kita pelajarin di episode yang ketujuh ini? Yang pertama yaitu saya akan memberikan pelajaran atau tutorial di Excel tentang data validation atau data validasi, dan yang kedua remove duplikat. Sedangkan yang ketiga nanti kita belajar namanya free panel ya. Oke, kita ke materi yang pertama. Yang pertama kita ingin membuat data validation. Maksudnya apa? Supaya nanti ketika kita input datanya udah valid dan enggak kemana-mana. Nah, misalnya saya ingin menginput dari 20 karyawan ini, nah dia divisinya misalkan antara sales, HR, marketing, dan OPS. Jadi kita buatkan data validasinya supaya enggak nginput di luar 4 pilihan divisi ini. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya yaitu kita blok dulu blok data atau kolom yang ingin kita buatkan data validation ya. Kemudian kita pilih data. Oke, mungkin nanti sebelum kita pilih divisi, buat dulu ya pilihan divisinya ya. Tadi saya lupa, buat dulu pilihan divisinya, nanti baru kita masuk ke data validation. Oke, tadi blok, kemudian setelah di blok pilih data. Setelah pilih data, kita pilih namanya data validation, tanda segitiga kecil ya. Kita pilih data validation, kita klik. Kemudian ini saya geser dulu. Kemudian di dalam dialog ini tab setting kita pilih di bawah allow, di tanda segitiga ini atau tanda panah ini kita klik. Nah, di sini ada pilihannya. Saya pilih yang list, sebab nanti akan begitu muncul timbulnya list antara 4 pilihan divisi. Kita pilih list, kemudian di kolom source atau di dialog source ini kita pilih ini tanda panah, kemudian kita blok pilihan divisinya. Sudah diblok pilihan divisinya, kemudian kita balik lagi ke sini, kemudian kita pilih OK. Maka akan muncul tanda segitiga seperti ini. Misalnya atas nama Solihin, kita klik aja, oh dia bagian sales. Atas nama Endrik, dia bagian HR. Atas nama Edi, dia misalkan bagian marketing. Lita OPS misalnya, dan seterusnya misalnya sampai dengan selesai. Jadi ketika kita input divisinya apa, dia sudah valid datanya antara 4 divisi ini, enggak ada divisi-divisi yang lainnya. Itu namanya cara kita untuk membuat data validasi. Nah, saya selesaikan dulu misalnya di sini. Oke, yang kedua nanti saya akan memberikan materi tentang remove duplikat. Remove duplikat itu apa? Kita ingin menghapus data yang sama. Misalnya di sini ada nama atas nama nih Enrik. Oh, ternyata Enrik itu ada namanya ada dua nama. Misalnya atas nama Usan, ternyata nama Usan juga ada. Nah, bagaimana caranya supaya kita menghapus duplikat atau nama-nama yang ada dua? Misalnya saya blok dulu dah. Saya blok, kemudian saya pilih conditional formatting, kemudian saya pilih duplikat value. Maka ada beberapa nama yang sama. Yang merah ini ada beberapa. Nah, bagaimana cara saya menghapus dari nama-nama yang sama ini? Caranya adalah kita lari ke data, ya, lari ke data, kemudian
Eh, kita blok dulu, blok, kemudian kita lari ke data, kemudian remove duplikat. Di sini akan ada dialog remove duplicate action deselection. Kita pilih yang hanya kita seleksi saja. Tadi hanya kita yang ingin mau kita hapusnya yaitu di kolom nama. Yaitu. Kita klik remove duplikat. Nah, maka akan muncul dialog lagi seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang dari awal, kita hanya ingin menghapus kolom di bagian nama karena ada nama yang salah. Berarti kolom yang mesti kita centang hanya bagian nama. Divisi kita hilangkan centangnya, nomor kita hilangkan centangnya. Kemudian klik OK. Ternyata ada 6 nama yang sama. Ya, ternyata ada 6 yang sama dari 20 nama yang ada. Kita klik OK, maka akan hilang 6 nama yang sama ya. Itu yang kedua. Tadi yang pertama kita belajar namanya data validation, yang kedua menghapus duplikat atau menghapus nama ya, dan yang ketiga kita akan belajar namanya frisi panel ya. Frisi panel itu maksudnya nanti kita akan men-scroll, misalnya judulnya ini, kita akan men-scroll, kita kelihatan deh kondangan, maka akan ter-scroll hanya ada judulnya saja yang muncul. Bisa scroll dua-duanya antara baris dan kolom, bisa juga scroll hanya baris saja, dan bisa juga scroll hanya kolom saja. Misalnya saya ingin scroll baris dan kolom ya, kita letakkan sel di sini, letakkan sel. Seandainya kita ingin scroll kolom A kemudian baris kedua, berarti kita letakkannya di kolom B baris ketiga. Kolom B baris ketiga berarti di sini. Kita letakkan di sini, kemudian pilih view. Kemudian pilih view. Nah, di sini ada frisi panes. Nah, nanti akan ada 3 pilihan. Unfrisi panes berarti bisa untuk kita scroll baris dan kolom, sedangkan frisi top row hanya muncul barisnya saja, dan frisi first kolom hanya muncul kolomnya saja. Misalnya saya klik unfrisi panes ya, saya klik unfrisi panes, maka akan terscroll nama itu diam, sedangkan yang bawahnya barisnya akan mengikuti yang mana yang mau kita scroll. Seandainya kolom pun kita scroll, maka akan ikut ya, nama dan kolom itu ikut. Oke, demikian ada 3 materi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama kita membuat namanya data validation. Yang kedua kita membuat atau menghapus data yang sama atau remove duplikat, dan yang ketiga kita membuat namanya frisi panes. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.